Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Kembali karena kelelahan, anggota KPPS di Kota Serang meninggal dunia. Harga beras semakin tinggi, emak-emak serbu operasi pasar beras. Harga cabai oranye tembus Rp100.000 per kilogram. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi Untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Harga berbagai jenis cabai di pasar tradisional Badak Pandeglang mengalami kenaikan yang sangat drastis. Harga cabai orange mencapai Rp100.000, sebelumnya hanya di kisaran Rp50.000 per kilogramnya. Cabai merah keriting saat ini mencapai Rp100.000, dari sebelumnya dijual dengan harga Rp40 hingga Rp50 per kilogramnya. Cabai rawit hijau dijual dengan harga Rp60.000, dari sebelumnya hanya di kisaran Rp40.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk harga tomat saat ini mencapai Rp16.000 per kilogramnya, sebelumnya hanya Rp8.000 per kilogramnya. Salah satu pedagang mengatakan bahwa kenaikan harga jenis cabai dan tomat sudah terjadi sepekan terakhir, dan kenaikan tersebut akibat petani yang mengalami gagal panen hingga stok di pasaran berkurang. Ia juga mengaku mengalami penurunan omset yang biasanya sehari mendapatkan 4 hingga 5 juta rupiah, kini hanya di kisaran 2 juta rupiah per harinya. Naik cabai oranye dari harga 50 nyampe 100. Harga cabai keriting dari harga biasa 50.000 melonjak nyampe 100.000. Cabai rawit hijau biasa harga 30.000 sekarang nyampe 60.000. Terus ada yang lain nggak? Kalau tomat? Tomat dari harga 8.000 sekarang 16.000. Hal serupa juga dikatakan pedagang lainnya, Elis, bahwa kenaikan berbagai jenis cabai sudah berlangsung usai pemilu 2024. Akibat kenaikan tersebut, ia pun mengaku mengalami penurunan omset karena turunnya daya beli masyarakat. Naik itu sekarang cabai naik, tomat juga naik, ya, daun sop naik. Daun sop itu sadri ya Pak? Nah, terus kenaikan itu sejak kapan? Kenaikan itu dari tahun baru aja, mulai dari tahun baru, terus sempat turun, pas udah pilpres nih, cabai yang naik. Para pedagang berharap agar pemerintah segera turun tangan untuk mengatasi kenaikan harga tersebut. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. 2 warga binaan inisial FF dan MI di Lapas Tangerang dibekuk anggota Badan Nasional Narkotika Provinsi Banten. Pelaku terlibat peredaran narkoba jenis sabu-sabu seberat 100 gram lebih. FF yang mengedarkan sabu-sabu di lapas memerintahkan MI untuk mengambil barang haram di Taman Sari, Jakarta Barat. MI dijanjikan upah sekitar 5 juta rupiah jika sampai mengantarkan ke tangan MZ yang berada di Lapas Tangerang. Namun sebelum sampai ke tangan MJ, MI ditangkap di Karangtengah, Kota Tangerang. Barang bukti yang disita langsung dimusnahkan dengan cara di blender. Bagi kurir, kan itu kurir atas suruhan dari salah satu warga binaan tersebut. Warga binaan di mana?
Di lapas salah satu lapas di Tangerang. Dapat upah berapa dia, Pak? Ya. Dapat upahnya? Dijanjikan itu kurirnya 5 juta. Kemudian temennya yang tadi nyari kurir itu 1,5 ya. Yang punya barang kan pesan dari Sumatera sana. Sementara itu, BNN Provinsi Banten masih melacak pemilik narkoba inisial C yang belum diketahui keberadaannya. Ariel Maranus dan Fazri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Suasana duka menyelimuti rumah keluarga Supardi yang tinggal di Desa Cisaid, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang. Sejumlah kerabat dan tetangga datang menyampaikan bela sungkawa. Supardi berusia 38 tahun, sebelumnya ikut mengawasi jalannya pemilu Rabu lalu. Almarhum bertugas di salah satu TPS di Kecamatan Cikesal. Supardi sempat mengeluh tidak enak badan dan meminta izin kepada pengawas untuk beristirahat. Namun, malamnya dibawa ke rumah sakit Derajat Prawira Negara. Usai mendapatkan perawatan, Supardi dinyatakan meninggal dunia. Almarhum selanjutnya dibawa ke rumah orang tuanya di Desa Said Muncang, Kecamatan Keragilan untuk dimakamkan. Hujan deras yang terjadi Minggu petang menyebabkan Sungai Cidanghiang di Desa Ciomas, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang meluap secara tiba-tiba dan membuat warga panik. Luapan air yang masuk ke pemukiman warga berarus deras. Belasan rumah di bantaran sungai terdampak, bahkan banjir juga menghanyutkan beberapa ekor hewan ternak. Selain itu, beberapa pagar rumah roboh diterjang banjir. Banjir di Desa Ciomas ini bukan kali ini saja terjadi. Hampir setiap tahun terjadi di saat musim hujan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Setelah surut, warga bergotong royong membersihkan batang kayu serta sampah yang menghambat aliran sungai. Perundungan pelajar kembali terjadi. Kali ini perundungan dilakukan siswa salah satu sekolah elit di Tangerang Selatan. Korban merupakan adik kelas siswa kelas 12. Perundungan terjadi saat korban ingin masuk ke dalam kelompok atau geng yang berada di lingkungan sekolah. Korban dipaksa melakukan sejumlah hal, mulai dari meneriakkan nama hingga membeli makanan untuk senior. Jika tidak dituruti, maka akan diberikan hukuman fisik. Bahkan korban juga sempat diikat di tiang dan dipukul menggunakan kayu. Menurut pemilik warung di lingkungan sekolah, korban dan para pelaku perundungan sering berkunjung ke warung usai pulang sekolah. Umumnya, mereka hanya berkumpul memesan makanan dan minuman sambil bercengkrama seperti biasa. Dirinya dengan tegas membantah jika telah terjadi tindak kekerasan di warungnya, sebab aktivitas murid selalu dipantau dan jika terlihat sesuatu yang tidak benar, maka akan segera ditegur atau dibubarkan. Warga kampung Pemengker, Desa Cilentung, Kabupaten Pandeglang digegerkan penemuan jasad bayi yang sudah membusuk. Saat ditemukan, kondisi bayi juga sudah tidak utuh. Lokasi penemuan jenazah bayi ini berada di perkebunan cukup jauh dari perkampungan. Polisi langsung turun ke lokasi untuk menyelidiki dan mengevakuasi jenazah. Penemuan bayi tersebut bermula saat warga menemukan tas di tengah perkebunan warga. Merasa janggal, warga kemudian menyisir lokasi sekitar 15 meter dari warga menemukan jenazah bayi yang kondisinya tidak utuh. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.